Siap ini. Pimpin doa. Istainu Amin ya Rabbal. Bisa dibantu terjemahnya mana? Ya. Hadiahnya sangat istimewa. Sepeda roda 3. Ya. Yang kalian tadi baca terjemahnya apa? Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal. Maksudnya apa? Artinya? Ayo. Pak Ardi perlu keluarin dompet nih. Nggak perlu ya? Nggak perlu Pak. Baik. Pokoknya doanya baik lah kayak gitu ya. Kita baca. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya hari ini ngajar nggak pakai apa-apa, biasa aja mau ngobrol, bukan mengajar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin ke materi dari sini. Tapi kita perlu mic itu karena ya suaranya kelihatan sama anak juga Pak. Harus pakai apa nih? Mic. Jadi salah satunya terserah aja Pak. Halo? Nggak balik. Hah? Nggak balik. Halo? Nggak balik Pak. Lama. Ini gimana nih? Sini Pak, sini. Nah. Kasihan ya. Tes Cirolu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah bisa mempertemukan antara kau dan aku. Kamu siapa Pak ya kan? Hari ini Allah bisa mempertemukan antara gurunya dengan muridnya yang Bapak jujur 2 tahun yang melihat wajah-wajah kalian. Ini kayaknya kalau dibukanya udah pada berkumis semuanya. Yang cewek juga sama udah komisi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah senantiasa berikan keberkahan. Ya, dan selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun ini kita nggak pernah tatap muka ya, tatap muka. Kalau dibilang kangen, gue kangen banget sama lu, kayak gitu. Ya, kangennya antara orang tua dengan anak, ya, kangennya antara orang tua dengan anak. Nggak tahu kalian punya perasaan kangen apa nggak, kurang tahu, tapi sebagai makhluk sosial pastinya punya rasa, ya. Dan di tahun ini jujur Pak Ardi dan kawan-kawan mengalami kesedihan. Kesedihannya kawan-kawan Pak Ardi, guru-guru kamu juga ya, satu persatu telah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan Bapak Ardi ini sudah pada duluan pulang. Tinggal saya nih yang paling tua orang ya, paling tua. Ya, mudah-mudahan bapak-bapakmu sekalian diberikan hidayah, diberikan kekuatan dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Dan kita kapan? Tanya kapan? Bisa jadi muridnya duluan atau gurunya belakangan, atau gurunya belakangan juga, muridnya duluan. Kita nggak tahu, ya. Hanya Allah yang tahu pasti, karena kematian itu tidak mesti harus nunggu tua.
Yang muda juga mati, kematian itu enggak menunggu kaya. Yang miskin juga mati, kematian enggak mesti harus nunggu pintar. Yang bodoh juga mati, karena semua itu akan mengalami, makhluk hidup akan mengalami kematian. Doakan saja bersama, mudah-mudahan orang tua kalian, guru-guru kita selalu diberikan nikmat sehat panjang umur sehingga bisa memberikan sesuatu kepada kalian. Anakku, hari ini kita PTN ini gelombang yang berapa nih? Tahu? Gelombang berapa nih? Longitudinal apa gelombang transversal ini? Warga negara 91 jumlahnya ada berapa? 30 ya? Masih utuh ya? 30 dibagi 2 Pak, jadi 15. Oh, ini gelombang yang pertama. Iya. Gelombang yang kedua ntar jam 6 sore ke atas. Minggu depan. Oh, minggu depan. Minggu depan bisa ketemu lagi? Iya, minggu depan terus minggu depan ada Pak. Ya bisa ketemu lagi kan? Iya, kita. Bisa? Saya mau tahu udah pulang duluan. Tokatnya pulang duluan nggak mau tahu. Oke, hari ini saya coba sambil ngobrol. Tapi sebelumnya ini bunyi kan ya? Halo, tes. Kok nggak bunyi nih? Hah? Ini cuma agak Ciro lu. dikit. Norak nih. Kalau 96 begini nih. Testing. Oh. Oke, mati. Pengen tes ke-12 96 aja nih. Pertanyaan yang pertama yang harus dijawab oleh kalian. Enakan belajar tatap muka dengan belajar di rumah. Megang. Berani bertanggung jawab. Ayo. Sini, Bang. Ya, jadi ada dialog kayak gini. Silakan, enakan mana? Belajar tatap muka apa belajar PRS di rumah saja? Takut. Ramai. Sebenarnya sih enakan tatap muka ya Pak, karena kalau misalnya walaupun belajar dari rumah, teori atau pemahamannya kurang masuk. Tapi kalau tatap muka langsung masuk di otak gitu sih aja. Yang benar dong. Iya Pak, enakan tatap muka. Enakan tetap muka kau. Iya. Siapa nama kau? Fitri dulu. Tepuk tangan buat Fitri dong. Tepuk tangan. Fitri, nanti kamu ambil hadiah di gudang sepeda. Oke. Fitri, ada lagi? Fokus kamera ya, oke? Saya. Di mana? Ya, silakan. Ketua kelas 86 apa 96. Sama, silakan Pak. Iya. Enakan di mana? Belajar di rumah atau sekolah? Jujur aja, kalau masalah PTN saya setuju. Kenapa? Karena kita kan juga jarang nih ketemuan sama anak-anak ini pada ya, cuman yang jadi masalah juga di sini itu dikhawatirkan ada gelombang ketiga. Karena nih akhir-akhir ini ada peningkatan di Jakarta nih. Dari awalnya itu Jakarta mau turun, sekarang ada peningkatan lagi. Ini kampanye COVID ya berarti. Sehingga PTN boleh aja, asalkan kalau kita PTN seperti ini kan boleh. Tapi ya khawatirnya juga gelombang ketiga karena kasus-kasus COVID ini bisa jadi gara-gara PTN ini juga Pak. Gitu. Gara-gara sakit aja ya. Apalagi saya itu loh penyintas COVID.
ya. Oke. Terus kalau di rumah gimana? Dapat inian nggak? Di rumah dapat inian nggak? Ini apa nih? Fulus. Ini Jawa tapi Matre juga ya. Dapat inian nggak di rumah? Coba yang dapat ongkos dari orang tua. Hah? Walaupun nggak dapat, tapi vitaminnya banyak ya. Nasi goreng masuk, urap, nasi masuk. Habis itu dibangunin ya, makan babele yang itu molor, asik. Terus kendalanya apa kalau belajar di rumah? Kendalanya apa kalau belajar? Kendala di rumah ya. Oh, kendala di rumah. Satu, kurang paham. Jadi contohnya aja nih, kalian pasti kan kita matematika, kadang IPA, ya kan? Sama Ibu Farida kan? Nah kadang itu nyambung kata enggak. Jadi kita hari ini kamu pelajari tentang rumus periode. Periode satu dipimpin oleh Pak Jokowi, nanti di periode kedua dipimpin oleh Pak Yusuf Kala. Ini efek belajar di rumah kayak gini. Ya, jangan diikutin ini kena COVID ini. Oke, terima kasih. Sama. Baik. Iya. Alhamdulillah anak bapak ini bisa humor ya, biar seger ya. Jangan sampai masih muda sakit-sakitan gara-gara nggak bisa humor. Baik, karena guru sudah punya buku ini kan? Sudah Pak. Sudah kan? Pasti ya. Terus buku paketnya sudah kan? Lalu punya kan? Saya lupa. Saya nanya punya apa enggak, bukan lupa enggak. Punya kan? Ya. Alhamdulillah punya lah, yang bilang enggak malu-maluin aja lah. Gembel lah yang punya. Jamil aja aku selalu dulu. Oke, ada pepatah orang yang cerdas itu ditandai dengan satu, bukunya lecek. Bukunya lecek. Bukunya lecek. Kenapa lecek? Karena dibaca terus. Bukan baca terus. Datang sini. Di bawah bantaran guling, ketiduran, jadi lecek. Atau sengaja dilecek-lecekin. Dilecek-lecekin. Ya. Mudah-mudahan anak-anak 91 yang seperti itu pada umumnya, ya. Baik. Saya mau berilustrasi dulu. Tema kita kan judulnya bab 2. Ya. Bisa dibantu? Judulnya apa bab 2? Kedua judulnya perubahan sosial budaya dan globalisasi. Oke. Dengar suaranya? Kedengaran. Belakang dengar? Harus ya. Dengar suara kita kelas 96? Saya mau tetap asma. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Judulnya menarik ini. Ya, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perubahan itu artinya apa? Tolong dibaca, dibuka. Yang punya laptop kamus besar bahasa Indonesia, dibuka. Yang ada HP nggak apa-apa lah, dibuka HP-nya sama baterainya sekalian dibongkar. Ya, perubahan itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata perubahan adalah perbaikan aktivitas tetap yang tidak menambah jumlah jasanya. Arti lainnya dari perubahan adalah hal keadaan. Perubahan berasal dari kata dasar ubah. Rubah ya. Iya. Rubah itu yang di gunung ya, yang di hutan. Iya. Berubah. Berubah. Oke,
itu perubahan ya dalam kamus besar bahasa Indonesia. Saya mau apa ya? Dongeng dikit. Tahu dongeng nggak? Tahu Pak? Kalau saya zaman kecil dulu sama orang tua kalau mau tidur biasanya di pempok kayak gini ya, sambil di apa tidur didongengin ya, kancil nyolong timun gitu loh, seperti itu. Sekarang kalian seperti kayak itu nggak waktu kecil? Masih ingat nggak kayak gitu? Suka didongengin nggak? Dibele-bele sama orang tuanya ketika mau bobo. Apa sebenarnya tidur dulu, udah malam kayak gitu ya, pada tidur ya. Malam-malamnya dimatiin ya gitu. Ya, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kalau ini benda nih, ini kalau dalam istilah IPA termasuk benda jenisnya benda apa nih? Padat, cair, gas atau apa nih? Padat ya, oke, nyambung nih nyambung. Semua benda pasti memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki ciri-ciri. Kalau dalam ilmu IPA, benda terbagi menjadi 3 kalau nggak salah. 3 apa 4 ya? Halo, 3 apa 4? 3 apa 4? Mana 3 ya? 3. Dikasih tahu bocorannya 3 nih. Bisa dibantu apa saja? 1. Benda padat. Nek. Benda cair. Cair, bukan benda tumpul. 3. Benda uap. Benda gas. 3 macam ini, 3 benda ini memiliki sifat yang sama atau beda? Beda. Sekarang kita kembali ke karakter manusia. Manusia berasal dari berapa unsur benda? Zat padat masuk? Masuk. Zat cairnya masuk? Gasnya masuk? Oke. Yang punya gas siapa angkat tangan? Kalau kalian yang punya gas berarti bukan manusia. Ayo angkat tangan. Punya gas? Punya gas? Benar. Sini ke depan. Sini ke depan. Ayo, gas. Bukan ngegas ya. Kalau ngegas beda ya. Wah, ngegas aman nih mama saya nih. Beda. Punya gas? Ya Pak. Punya gas yang berapa kilo? Gas tempatnya di mana gas? Tempatnya di mana gasnya? Dapur? Apa di pangkalan? Kalau manusia tempat gasnya di mana? Kulit? Ini serius nih, ya serius. Biar nyambung. Jadi belum ke materi ini, tapi saya arahkan ke yang ngomong dulu. Punya gas? You have apa sih? Gas kan bahasa Inggrisnya apa sih? If you have Aur. Aur. Aur apa aur? You have gas? Di mana? Gas masak. Iya, did you have a gas? Iya. Di mana? Tempatnya di mana? Disimpan di mana? Lo punya gas? Di mana loh? Oke, gas keluarnya mana? Lewat pintu mana? Pintu depan atau pintu belakang? Hah? Kalau lewat pintu depan, keluarnya bagus ya, betul ya?
Kalau yang di belakang bagus ya? Bagus juga. Bagus dong. Ya. Soalnya apa? Manusia tanpa mengeluarkan gas itu bisa mati. Betul nggak? Ada saya dulu punya kawan habis pengantin baru, kemudian dia sakit perut. Ya, pengantin baru pokoknya langsung enak, ya dikasih bisa silaturahmi dengan keluarga, teman dan sebagainya. Malah dia berbulan madu selama 10 hari di rumah sakit. Penyakitnya apa? Kagak bisa kentut. Di rumah sakit dikenakan dokter operasi, begitu mendengar pasiennya kentut langsung bilang apa? Alhamdulillah. Halo. Oke, kan. Kira-kira di ruangan ini yang nyimpen gas paling banyak yang mana? Kamu tahu apa? 3 kilo dengan tabung yang 12 kilo. Tahu bedanya apa? Besar apa kecil? Nah, yang besar itu adalah tabung 12 kilo, gasnya banyak. Ya? Oke. Di ruangan ini ada gas. Ada cat gas di ruangan ini? Duduk di ruang. Ada zat padatnya? Ada. Zat cairnya ada nggak? Ada. Oh iya, terima kasih. Siapa namanya? Nomor sepatu berapa yang kiri? Sepatu yang kiri berapa? Ukurannya bersatu. Satu. Mudah-mudahan yang mana? Beda ya. Oke, terima kasih Fitri. Gas. Selain gas apa lagi? Zat padat, cair kan? Ada lagi? Zat ini ada? Oke. Sekarang kita masuk ke poin kita, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Bisa dibacakan buku paket? Perubahan sosial budaya, pengertian perubahan sosial budaya. Ya, pengertiannya silakan. Mungkin saya Bisa dibantu? Silakan. mungkin saya boleh Pak. Ya. Boleh. Boleh silakan. Ya sudah, oke. Pengertian perubahan sosial budaya. Kehidupan sosial senantiasa mengalami perubahan. Kita yang dahulu kecil tanpa tahu apapun, kini tumbuh dewasa. Kematangan fisik dan intelektual kita bertambah. Begitupun kehidupan masyarakat. Keadaan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, perkembangan, dan pergantian. Perubahan-perubahan ini dalam ilmu sosial dinamakan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dan tradisional menjadi modern. Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur atau dalam buku Sociological Writings. Sedangkan Wei Von Loom berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dan jangka waktu lama. Oke, cukup. Itu teori ya, pendapat ya. Pendapat boleh aja. Pendapat kalian juga boleh kok, namanya pendapat. Ya. Oke. Sekarang kita mau ke diri kita. Yang di kelas ini yang dulu sekolahnya TK siapa? Yang dari TK pernah sekolah TK? TK. Yang langsung SMP, yang TS ada nggak? Langsung SD ada SD? Ada ya, langsung SD nggak pernah pakai TK. Membuat angka yang paling susah itu angka berapa? Membuat angka yang paling susah itu angka berapa? Angka 1 gampang ya. Angka 2? Angka 2 ada 6 juga kebalik dengan angka 5 ya. Angka 3? Kebalik nggak? Angka 4?
Angka 4 notabene kursi, ayat kursi. Angka 5, 5 dengan S sama enggak? Hampir mirip ya. 6, sampai gareng-gareng begini. 7, gampang ya. 8, 8 susah ya. 9 sama dengan 6 ya, dibalikin. 10, 1 sama 0. Yang paling susah itu dari saingan saya dari zaman dulu SD, yang paling susah bikin angka itu angka 8. Susah ya. Ada yang begini, angka nolnya di atas 1, tumbuhin lagi nolnya 1. Cerdas. Tapi ketika sekarang ini kalian itu bukan hal yang susah, kecil. Ketika dulu kita mau belajar susah, karena apa? Sarana penerangan tidak ada. Belajar itu harus pakai lampu pelita, pakai apa namanya, minyak tanah. Dinyalain, kita mau ujian belajar kayak gini, nggak sadar, mukanya hitam semuanya. Kenapa? Karena angus, saking angusnya. Pertanyaannya, orang yang belajar dengan cara yang tradisional, dengan cara yang modern, perubahannya lebih cepat yang menangkap ilmunya itu. Ya, lebih yang modern apa dengan cara tradisional? Kalau tradisional berarti apa? Lama, karena sumber informasinya sangat susah. Kalau sekarang sumber informasi dibuka 48 jam. Ini, ya kan? Sumber informasi. Nggak ada guru bisa nih. Nggak perlu guru bisa. Pintar. Bener nggak? Nggak ada guru bisa pintar sendiri. Bisa nggak? Bener nggak? Nah. Nah, kalau begitu, anak sekolah pinter tanpa guru ini, tapi bukan hasil dari belajar. Karena dalam teori belajar itu, yang namanya belajar itu adalah hasil perubahan tingkah laku. Ingat-ingat ya, belajar adalah proses ya dalam kelas atau di mana aja, dan merupakan hasil tingkah laku. Tingkah laku yang bagaimana? Yang positif dong, bukan yang negatif. Kalau anak kecil sudah pintar main game, buka YouTube dan sebagainya, itu bukan hasil belajar. Kenapa? Dia nggak bisa lihat apa otaknya, perubahan tingkah lakunya. Nah, selama 2 tahun ini kita mengalami krisis. Krisis apa? Akhlak. Baginda Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah ke dunia ini bukan menjadikan anak itu pintar, orang itu pintar, tapi apa? Yang dirubah itu bukan matematikanya yang dirubah, yang merubah akhlak manusia. Maka sebaik-baik akhlak adalah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu panutan kita, panglima kita yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi perubahan dengan aku yang positif, bukan yang negatif. Nah, di negara-negara perkembangan Indonesia 2 tahun itu dicoba oleh Allah, ya.
hanya satu sumber, yaitu Al-Mukarramah Google yang bisa dipercaya. Kalau kalian baca Google ini hanya bisa tahu ya, tapi untuk mendapatkannya bisa nggak? Karena semuanya ada. Nah, mulai bulan-bulan ini mudah-mudahan Allah memberikan cobaan ini segera berakhir sehingga anak-anak sekolah ya, madrasah, pesantren dan sebagainya bisa belajar seperti biasa dan menjadikan orang yang ininya dan ininya nyambung, akhlak dan hatinya nyambung, yaitu kekuatan iman. Amin ya rabbal. Perubahan. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia itu bisa berubah. Ya, ini pelajaran ini sangat penting sekali ketika terjun di masyarakat. Namanya sosiologi dan antropologi. Nanti ada sosiologi perkotaan, ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi modern, dan ada sosiologi Islam. Nah, yang kita harapkan, yang bakal disampaikan hari ini, insya Allah lengkap. Tujuannya supaya kalian nanti belajar ilmu sosial bisa menerapkan ilmunya dalam masyarakat dan bisa menimbulkan rasa ukhuwah Islam. Ya. Jadi pemimpin bukan pemimpin yang sombong. Berkomunikasi dengan orang tua yang bijak. Berkomunikasi dengan gurunya juga yang bijak. Kalian jadi bos, punya anak buahnya sangat hormat sama kalian bukan karena sering dikasih ini ya, tapi karena pemimpin saya dan pemimpin yang bijak. Insya Allah bisa terapkan dalam kehidupan masyarakat, wabil khusus di lingkungan keluarga. Oke ya, ini pantauan. Nah, perubahan sosial ini ada yang cepat dan ada yang lambat, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Kalian tahu nggak? Kenal nggak dengan David Beckham apa siapa ya? David Beckham, tahu nggak David Beckham? Yang cowok nih. Kenal David Beckham? Wah, kenal ya. Kenal dengan Firman? Yang kenal dengan Firman siapa? Angkat tangan. Kenal? Firman. Firaun, kenal? Abu Jahal, kenal? Halo, kenal? Kenal di mana? Hah? Di Facebook? Ya. Jadi perubahan. Gaya hidup dan pola pikir anak SD sama nggak dengan anak SMP? Beda ya. Gaya hidup pejabat bintang 1 dengan bintang 7 sama atau beda? Gaya hidup orang yang di pinggir kali dengan orang yang di apa sih? Perumahan mewah sama atau beda? Apa namanya sekarang? Sosialita. Nenek zaman now dengan nenek zaman dulu sama nggak? Beda. Yang beda kan apa? Kemajuan dan teknologi itu. Nah, kembali ke hari ini benda bisa menjadikan orang itu berubah, bisa berubah secara cepat dan bisa berubah secara lama. Bisa perubahan itu
waktunya pengaruhnya besar dan pengaruhnya kecil. Ada yang di apa ya? Anak kecil nangis, dibeliin apa nggak mau, karena ininya diambil oleh orang tuanya. Ada kan yang gitu ya, mohon maaf. Tapi ketika ini dikasihkan lagi, anak ini langsung nangisnya nggak nangis. Ini benar atau pak nih? Anda jangan kayak gitu kan? Kalau begitu berarti anak ini sudah sangat tergantung dengan game. Bangun tidur cepet-cepet game. Udah kecanduan. Bukan kecanduan teknologi, tapi kecanduan permainan. Ini yang menjadi terjadi pergeseran nilai antara zaman dulu dengan zaman sekarang, antara pedesaan dengan perkotaan, antara yang pendidikannya rendah, sedang dan pendidikan tinggi. Nah, dengan adanya perubahan gaya hidup itu sekarang ini sudah tidak ada bedanya orang kampung dengan orang kota. Bener gak? Kalau dulu orang kampung mau mencari hiburannya susah. Zaman saya SMA dulu, kalau mau nyari hiburan nonton film harus ke kota besar. Kalau sekarang tinggal ada di sini. Mau ngaji, maulid, atau pengajian-pengajian yang lain, nunggu bulan-bulan Islam. Sekarang 24 jam sudah ada di sini. Nah, ini yang menjadikan orang itu bisa berubah secara lambat dan bisa berubah secara cepat. Oke ya, kami di sini ada pertanyaan? Ada. Oke. Sekarang kita soroti ini aja nih. Saya pakai media ini. Ini namanya apa ya? Setuju nggak ada apa? Iya. Setuju ya? Oke. Setujunya berapa? Setujunya apa? Dari fisik sama definisi. Oke. HP ini benda mati ya. Iya. Tergantung siapa yang pakai, betul nggak? Iya. Jadi barangnya pedang ini apa sih? Bermata dua. Tergantung siapa yang pakai. Ini bisa mempengaruhi gaya hidup dalam bidang ekonomi. Ini aja nih benda ini. Bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Bisa mengetahui nambah pengetahuan dan kemampuan berpikir seseorang. Bisa bijak dan bisa tidak bijak. Bisa akhlaknya baik dan bisa akhlaknya hancur. Bisa menjadikan orang itu ke arah yang arif dan bisa menjadikan kehancuran. Betul nggak? Sekarang bagaimana? Dalam era global sekarang ini, ada pohon tumbang aja di Amerika bisa dilihat dari sini. Benar nggak? Ada tukang copet di bawah orang jembatan Pasar Rebo dikebukin orang Kanada yang komen. Bagus. Bisa di sini. Nah, kembali ke teknologi. Perubahan sosial budaya itu juga berpengaruh dalam bidang perkembangan teknologi. Tantangan bagi kalian, ya, generasi muda Islam ini,
calon pemimpin Islam ini adalah memilih, meneliti, mengamati sumber informasi yang ada di sini. Karena di sini belum tentu benar, belum tentu semuanya benar. Ya, saya katakan belum tentu semuanya benar. Dan kalau tidak bisa memilih, maka apa? Akan hancur. Berapa banyak pejabat yang hancur masa depannya gara-gara ini? Betul nggak? Berapa banyak orang Islam yang menjadikan keimanannya meningkat juga gara-gara ini? Banyak orang yang ekonominya meningkat dan hancur juga gara-gara ini. Rumah tangga baik gara-gara ini ada. Rumah tangga berantakan hancur gara-gara ini banyak. Akhlak generasi muda meningkat banyak gara-gara ini. Dan anak muda yang hancur, berantakan, bobrok dan sebagainya juga gara-gara ini. Karena apa? Kita tidak siap untuk menjawab perubahan. Oke? Paham? Nah. Ada pertanyaan? Sudah selesai kan? Udah habis? Pendapat. Ada pertanyaan? Sudah, pendapat. Kalau tidak ada, coba saya mau ngecek tugas Bang Santo LKS. Kayaknya tidak semuanya sih. Sudah, Pak. Yang ini kan pertanyaan yang Pak itu. Udah ya? Ya. Terus halaman 52. Gimana udah, Pak? Udah kan? Ada. Udah. Buktinya ada ya? Bukunya ada ya? Ya, nanti suatu saat buku itu akan saling menjawabkan. Ya. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2. Bab 2 saya minta halaman 75. Saya yakin udah dikerjakan. Saya yakin. Oh, nomor disuruh ya. Kan kita belum masuk, Pak. Belum masuk materi ya. Jadi halaman 75 pertama kalian baca dulu nomor 1 sampai 5. Setelah itu dijawab dan kalau ada waktu dibacakan di depan. Kemudian saya kasih kesempatan dan ruang untuk tanya jawab. Siap ya, Bro? Siap ya? Silakan, selamat mengerjakan halaman 75. Silakan kalian bisa open book, ya, open book. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat.